Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan murahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isya Waras Senja. Kisah-kisah dari Isya Waras selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabar untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Sugian, keluarga pemilik toko bangunan. Ari duduk di beranda rumah kontrakannya yang sempit. Matanya menatap kosong ke jalanan kecil yang mulai gelap. Udara berembus lembut membawa aroma masakan dari rumah-rumah tetangga. Maghrib sudah lewat. Hari pertama puasa ternyata memukul Ari dengan begitu keras di pangkuannya. Segelas teh hangat yang sudah dingin tadi sentuh tangannya yang kasar meremas ujung celana, sementara pikirannya melayang tak kemana. Di dalam rumah, Dina sang istri sedang membereskan sisa dagangan yang tak laku, keranjang plastik berisi gorengan dingin, dan beberapa bungkus es buah yang tak tersentuh tergeletak di sudut dapur. Dina duduk bersimpuh di lantai, memandangi dagangan itu dengan mata berkaca-kaca. Di sudut dapur, ketiga anak mereka duduk diam. Si sulung, Karim, yang baru berumur 10 tahun, segera mengajak adik-adiknya bermain seakan sudah mengerti beban yang dipikul kedua orang tuanya. "Mas Hari," panggil Dina pelan. Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam suara azan Isya yang mulai berkumandang. Sebentar lagi, dia akan membawa Karim dan kedua adiknya ke masjid untuk tarawih bersama jemaah yang lain. Ari menoleh, lalu masuk ke dalam rumah. Langkahnya berat karena ada beban besar yang menindih pundaknya. "Besok kita bisa jualan lagi kan, Mas?" tanya Dina pelan. Suaranya bergetar saat memberanikan diri untuk bertanya. Ari menggeleng. "Modal kita sudah habis, Dek." Dina menunduk. Dia tahu dagangan mereka tak laku karena terlalu banyak pedagang dadakan menjelang bulan puasa ini. Orang-orang lebih memilih membeli takjil di lapak yang ramai, bukan di sudut jalan tempat mereka biasa berjualan. Ari teringat anak-anaknya yang tadi makan hanya dengan nasi dan gorengan sisa jualan mereka. Hatinya teriris. 6 bulan tanpa pekerjaan tetap membuat beban terasa kian berat. Dulu, saat dia masih bekerja di pabrik, setidaknya ada kepastian gaji di akhir bulan. Tapi sekarang, semuanya serba tak pasti. Setiap pagi dia berkeliling mencari pekerjaan, tapi selalu pulang dengan tangan yang hampa. Pesangon dari pabrik sudah terpakai di bulan pertama. Karena 2 anak kembarnya masuk rumah sakit, rencana usaha terpaksa dibatalkan, berganti dengan berjualan gorengan kecil-kecilan demi menyambung makan setiap harinya. Sementara Ari terus berusaha mencari pekerjaan baru. Di malam harinya, setelah anak-anaknya tidur, Ari duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit kamar yang remang. Dina duduk di samping, diam tak bersuara. Dalam kesunyian itu, Ari meraih tangan istrinya, meremasnya pelan. "Maafkan aku ya, Dek," bisiknya. "Aku belum bisa memberikan kamu dan anak-anak hidup yang layak." Dina menahan air matanya. Dia faham suaminya sudah berusaha. "Kita pasti bisa melewati masa sulit ini, Mas. Allah pasti memberi jalan keluar." Ari menghela nafas panjang. Dia memejamkan mata sembari berdoa dalam hati agar besok ada secercah harapan. Keesokan paginya, Ari berangkat lebih pagi dari biasanya. Dia langsung pergi ke pasar. Setelah sahur seadanya, Ari memberanikan diri melangkah menuju pasar, mencoba peruntungan dengan menawarkan jasa angkut barang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi gambaran anak-anaknya yang tidur beralaskan tikar tipis. Di pasar, suasana ramai.
Para pedagang sibuk menata dagangan mereka. Ari menghampiri salah satu penjual sayur yang tengah membongkar muatan dari mobil bak terbuka. "Pak, boleh saya ikut bekerja, Pak?" tawarnya. Penjual sayur itu menatap sebentar, lalu mengangguk. "Wah, boleh Mas, nanti saya kasih upah." Ari segera bekerja tanpa mengeluh. Dia mengangkat karung demi karung berisi sayuran, keringat membasahi punggungnya. Ketika semua selesai, dia menerima upah Rp10.000. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli sepotong tempe dan beberapa butir telur. Dalam perjalanan pulang, Ari melewati masjid. Dia berhenti sejenak, duduk di tangga masjid yang sepi, pandangannya kosong menatap langit. Perasaan bersalah kembali menghantam hatinya. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Saat tiba di rumah, Dina menyambutnya dengan senyuman tipis. Ari menyerahkan belanjaan seadanya dan Dina segera menuju ke dapur. Sementara itu, Ari duduk bersandar di dinding, menatap anak-anaknya yang sedang bermain di lantai. Waktu berjalan lambat. Ketika malam sudah turun, Ari kembali duduk di beranda. Suara tadarus Al-Quran dari masjid menggema lembut saat Ari menutup matanya, mencoba menenangkan pikiran yang terus gelisah. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mencoba peruntungan ke pasar lagi, menawarkan jasa angkut barang seperti kemarin. Dia mengenakan kaos lusuh dan celana panjang, lalu berpamitan kepada Dina. "Doakan aku ya, Dek," ucapnya pelan. Dina hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Hati-hati ya, Mas." Ari melangkah keluar rumah, menyusuri jalanan kampung yang masih basah oleh embun. Setiap langkah terasa berat karena membawa beban berat yang tak terlihat. Dia terus berjalan menuju pasar. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan anak-anaknya. Sesampainya di pasar, Ari langsung menawarkan bantuan kepada para pedagang yang tengah menata dagangan mereka. Tangan kasarnya cekatan, mengangkut karung demi karung berisi sayuran, sementara peluh mulai membasahi punggungnya. Ketika semua pekerjaan selesai, dia duduk di pinggir trotoar, mengusap keringat di wajahnya. Di sebelahnya, seorang lelaki tua duduk sambil mengamati kesibukan di pasar. Lelaki itu memandang Ari dengan tatapan penasaran. "Sudah lama kerja di sini, Mas?" tanya lelaki itu. Ari menggeleng. "Baru 2 hari ini, Pak. Sebenarnya saya sedang mencari kerja, tapi masih belum ada yang menerima." Lelaki tua itu mengangguk. "Kalau begitu, coba saja ke toko bahan bangunan di pinggir jalan sana. Katanya si pemilik toko sedang butuh pekerja baru karena pekerja lama pulang kampung." Mata Ari berbinar. "Serius, Pak?" "Coba saja. Juragan Hadi itu orangnya baik, asal kerja keras, pasti diperlakukan dengan adil. Ku dengar-dengar upahnya juga sesuai." Lelaki yang mengajak Ari berbicara itu terus meyakinkannya agar tidak ragu untuk mencoba ke sana. Ari segera mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu bergegas pergi menuju toko bahan bangunan milik Juragan Hadi. Dia sudah lama tahu toko bangunan itu, tetapi tidak pernah mendengar kabar bahwa pemiliknya sedang mencari pegawai baru. Namun yang didengarnya selama ini tentang Juragan Hadi memang cenderung mengatakan orang tua itu berhati pemurah. Dia menghela nafas dalam-dalam sebelum langkah masuk. Juragan Hadi sendiri yang menyambutnya. Dia tersenyum hangat meski saat itu Ari memakai pakaian yang tidak rapi. "Mau beli apa, Mas?" tanya Juragan Hadi ramah. Ari mengusap tengkuknya yang berkeringat. "Ah, saya dengar-dengar Bapak sedang butuh pekerja. Saya mau mencoba melamar di sini, Pak. Kerja apa saja, yang penting halal." Juragan Hadi mengamati Ari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian Ari lusuh, wajahnya terlihat lelah, namun ada semangat yang terpancar dari sorot matanya. "Kamu pernah kerja di mana sebelumnya?" "Oh, saya dulu pernah bekerja di pabrik, Pak. Tapi berhubung pabriknya bangkrut, setelah itu saya dan istri mencoba berjualan kecil-kecilan, tapi akhir-akhir ini banyak yang tersisa." Ari menunduk. "Dan sekarang saya sangat butuh pekerjaan, Pak." Juragan Hadi terdiam sejenak, lalu ia tersenyum tipis. Baik, baik. Mulai besok kamu kerja di sini. Tugasmu bantu mengangkat barang, layani pelanggan, dan menjaga kebersihan toko." Mata Ari berbinar kala mendengar Juragan Hadi menerimanya dengan begitu mudah tanpa banyak bertanya. "Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Saya janji saya akan bekerja keras."
Besok jangan lupa bawa KTP ya, ucap Juragan Hadi. Tetapi hanya itu yang dimintanya. Selain itu, dia segera menjelaskan upah yang akan diterima Ari di setiap bulannya. Baik Pak, besok saya akan datang pagi-pagi sekali. Dia lalu berpamitan pada Juragan Hadi. Hatinya terasa melayang kala mendengar jumlah rupiah yang dijanjikan sang juragan setiap bulannya. Ari bergegas pulang dengan langkah yang ringan. Di rumah, Dina yang sedang menjemur pakaian tertegun melihat suaminya tersenyum dengan lebar. "Kenapa Mas?" tanya Dina penasaran. "Kamu kelihatannya seneng banget." Ari mendekat, lalu ia memeluk erat tubuh istrinya yang kurus. "Dek, aku diterima kerja di toko bahan bangunan milik Juragan Hadi. Dan mulai besok, aku sudah bisa langsung kerja." Dina menutup mulutnya guna menahan isak, tetapi air mata tetap merebak di sudut mata. "Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Mas." Di malam harinya, Ari tidur lebih nyenyak dari biasanya. Dina harus berkali-kali membangunkannya agar bangun dan makan sahur bersama keluarga. Maklum saja, ini untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, Ari merasakan ada secerca harapan untuk masa depan. Meski hanya bekerja di toko bahan bangunan, itu sudah jauh lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali. Keesokan harinya, Ari berangkat bekerja dengan langkah mantap. Toko bahan bangunan itu terletak di tepi jalan utama tak jauh dari rumahnya. Saat tiba, Juragan Hadi sudah menunggu. "Wah, kamu datang lebih pagi daripada yang lain. Bagus." Juragan Hadi tersenyum puas. "Ayo, kita mulai kerja." Hari pertama Ari dihabiskan dengan mengangkut karung semen, memindahkan tumpukan besi beton, dan merapikan barang-barang di gudang. Peluh membasahi tubuhnya. Setiap kali ada pelanggan datang, dia dengan sigap melayani, membawakan barang hingga ke kendaraan pembeli. Hari pertama itu, Ari tak sempat berbuka di rumah. Juragan Hadi memaksanya untuk ikut berbuka puasa di sana. "Sudah, buka puasa di sini saja," pintanya untuk yang kesekian kali, sehingga Hari tak bisa menolak lagi. Mata Ari terbelalak takjub kala melihat berbagai makanan yang disediakan Juragan Hadi. Bukan hanya es teh manis, gorengan, dan kurma, juga ikut tersaji, ditambah lagi berbagai lauk pauk yang dimasak sendiri oleh istri Juragan Hadi. Dia duduk bersila, segera menikmati hidangan yang disediakan oleh Juragan Hadi. Di sekelilingnya, para pekerja lain mengajak bercengkrama. Meski baru sehari bekerja, Ari telah merasa diterima. Hari kedua dan ketiga berlalu dengan cepat. Tubuhnya memang terasa pegal setiap malamnya karena pekerjaan yang lumayan berat, namun semua itu terbayar karena sikap Juragan Hadi dan teman kerjanya yang selalu memperlakukan Ari dengan baik. Bahkan di hari keempat, Juragan Hadi memanggilnya, memintanya untuk bercerita lebih jauh tentang kehidupan Ari. Ari tentu saja bersedia menceritakan semua yang diminta oleh Juragan Hadi. Dimulai dari dia yang baru tinggal beberapa tahun di tempat itu. Sebenarnya, Ari ini berasal dari sebuah kampung yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum. Karena ingin menyekolahkan Karim di tempat yang lebih baik, Ari dan Dina nekat pergi merantau ke kota. Mereka pun beruntung karena saat itu ada teman sekampung yang membantunya untuk masuk dan bekerja di pabrik. Tetapi semua memburuk saat pabrik tempatnya bekerja selama ini bangkrut dan terpaksa memecat seluruh pekerjanya. "Wetonmu apa?" tanya Juragan Hadi yang membuat Ari tertegun. "Kenapa?" tanya Juragan Hadi heran karena Ari yang tidak mau menjawab pertanyaannya. Ari menggigit bibir sebentar. Dia berpikir cukup lama, lalu menjawab pertanyaan dari Juragan Hadi. Lelaki pemilik toko bahan bangunan itu mengangguk. "Pantas saja, tapi kamu jangan khawatir Mas Ari. Saat kamu sudah berumur 40 tahun nanti, kehidupanmu pasti membaik dan juga makmur." Ari lagi-lagi tercengang. Juragan Hadi tertawa melihat reaksi pegawai barunya itu. Dia menepuk bahu Ari sambil berkata, "Kamu itu pekerja keras. Aku senang melihat orang yang lebih memilih bekerja daripada sibuk meratapi kehidupan." Juragan Hadi merogoh saku, mengeluarkan selembar uang berwarna merah pucat. "Ini buat anak-anakmu di rumah." "Wah, ini banyak sekali Pak." "Sudah, ambil saja. Saat lebaran nanti ajak keluargamu silaturahmi ke sini.
Jangan sungkan-sungkan. Anggap saja kami ini sebagai keluargamu di sini. Tangan Ari gemetar saat menerima uang yang diberikan oleh Juragan Hadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya tidak tahu harus bilang apa. Teruslah bekerja dengan baik. Kalau memang ada kebutuhan mendadak, langsung saja cerita padaku atau ibu. Dia pasti bersedia membantu kalian. Malam itu, Ari pulang dengan hati hangat sekaligus haru. Sesampainya di rumah, dia segera menyerahkan uang pemberian Juragan Hadi kepada Dina, istrinya. Dina menatap uang di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini banyak sekali. Ya dek, simpan baik-baik ya. Mas akan bekerja lebih keras lagi supaya bisa menambah tabunganmu. Semoga nanti cukup untuk membeli baju lebaran anak-anak ya. Jawab Ari lirih. Dina menutup mulutnya, menahan tangisnya. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah, Mas. Kebaikan Juragan Hadi membuat Ari semakin rajin bekerja. Dia rela pulang lebih lama dari temannya demi memastikan semua pekerjaannya sudah tuntas. Tidak terasa, sudah 2 minggu lamanya Ari bekerja di sana. Hari itu Juragan Hadi kembali memanggilnya, meminta bantuan Ari untuk membantu menyiangi rumput yang tumbuh liar di pekarangan rumahnya. Tentu saja Ari bersedia, meskipun itu bukanlah pekerjaan tetapnya. Pekarangan rumah Juragan Hadi yang cukup luas segera dibereskannya sampai sore menjelang. Setelah selesai, dia pun segera membersihkan diri, berniat berpamitan pulang ketika istri Juragan Hadi memintanya untuk ikut berbuka puasa di rumahnya saja. Waduh, maaf, anak-anak sudah menunggu saya, Bu, ucap Ari dengan sungkan. Istri Juragan Hadi yang biasanya dipanggil Bu Martini itu pun tersenyum. Sudah, buka di sini saja. Saat pulang nanti, aku mau titip sedikit makanan untuk keluargamu. Jadi, saat sahur nanti istrimu tidak perlu repot masak lagi ya. Ari tersenyum riku. Dia tak enak hati untuk kembali menolak setelah berulang kali dipaksa oleh Bu Martini. Dia berjalan ke ruang belakang. Di sana, Juragan Hadi sudah duduk di kursi kayu mengamati langit senja lewat jendela. Kamu tunggu di sini dulu ya, sementara saya menyiapkan meja makan, kata Bu Martini seraya terus masuk ke dapur. Sudah selesai semua, Ari? Tanya Juragan Hadi tanpa menoleh. Wah, sudah Pak, sudah. Ari duduk di kursi lain mengusap tangannya yang masih basah. Bagaimana kabar anak-anakmu? Sehat-sehat saja kan? Tanya Juragan Hadi tiba-tiba. Ari mengangguk. Alhamdulillah Pak, mereka senang Pak, karena saya yang bisa bekerja lagi. Juragan Hadi menatap langit yang mulai gelap, matanya menerawang jauh. Anak-anak itu adalah anugerah terbesar untuk pasangan suami istri. Nikmat yang tidak ternilai harganya. Ari menunduk. Sejak bekerja di sini, dia sudah bertanya-tanya dalam hati tentang anak Juragan Hadi. Dulu, saya sempat punya 3 anak. Lanjut Juragan Hadi dengan suara pelan. Tapi mereka dipanggil Allah satu persatu. Waktu itu kami juga masih muda. Saya dan istri hampir gila menanggung kehilangan. Dia menghela nafas panjang. Dan sekarang, setiap melihat anak kecil, rasanya seperti melihat bayangan anak-anak kami yang telah lama meninggal. Ari terdiam, ia tak tahu harus berkata apa. Dia bisa merasakan kepedihan yang terpancar dari suara lelaki di sampingnya. Setelah berbuka puasa, Bu Martini menepati janjinya. Dia membungkus beberapa lauk pauk serta juga cemilan untuk Ari pulang. Tentunya dia juga memberikan upah atas kerja keras Ari membersihkan pekarangannya. Mata Ari berkaca-kaca. Ternyata benar yang dikatakan oleh orang tentang Juragan Hadi. Bukan hanya suaminya yang baik hati, istrinya juga sangat pemurah. Sejak hari itu, setiap sore menjelang pulang, Juragan Hadi selalu memberikan makanan untuk Ari bawa pulang sebagai oleh-oleh. Diam-diam, dia menyelipkan ke tangan Ari setelah memastikan tidak ada karyawan lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Bawa pulang semuanya. Ini untuk anak-anakmu, katanya singkat. Pada awalnya, Ari menolak, tetapi tatapan Juragan Hadi membuatnya tak kuasa untuk menolak. Apalagi setiap kali dia membawa pulang makanan, anak-anaknya langsung melompat-lompat kegirangan.
Pipi Dina, istrinya yang dulu terlihat tirus kini mulai berisi. Dalam hati, Ari terus berterima kasih atas kebaikan Juragan Adi pada keluarga mereka. Mas, Juragan Adi itu orang baik. Dia bukan cuma memberi pekerjaan, tetapi juga sangat perhatian pada keluarga kita, bisik Dina. Ari pun mengangguk. Rupanya Dina juga merasakan hal yang sama. Ya dek, mereka berdua memang sangat baik. Oh iya mas, aku rencananya kepingin jualan lagi supaya ndak bosen di rumah terus. Cetus Dina tiba-tiba. Loh, tapi modalnya dari mana? Ucap Ari ragu. Dina tersenyum lebar. Dia bercerita, tadi siang bertemu dengan Bu Martini di jalan. Perempuan setengah baya itu mendengar Dina yang pernah berjualan, tetapi harus terpaksa tutup karena kehabisan modal. Bu Martini di sini tidak banyak bicara, tetapi dia langsung memberikan beberapa lembar uang untuk Dina kembali berjualan. Di mana lagi mas kita bisa menemukan orang sebaik mereka? Tanya Dina lirih, matanya berkaca-kaca karena haru. Begitu juga dengan Ari yang kehabisan kata-kata. Beberapa hari kemudian, Dina pun mulai berjualan lagi di depan rumah. Dia menjual kue-kue basah, gorengan, dan beberapa lauk siap saji. Dagangannya pun laris manis. Anak-anak mereka pun mulai ceria lagi membantu ibunya melayani pembeli. Setiap kali Dina berjualan, Bu Martini seringkali datang untuk membeli beberapa bungkus makanan, lalu diam-diam dia memberikan tambahan uang. Ini untuk tambahan jajan anak-anakmu, katanya lembut ketika Dina mencoba menolak. Tapi bu, ini kebanyakan. Udah, anggap saja saya ini nenek mereka ya. Tugas Bu Martini sambil mengelus-ngelus kepala si kembar. Dia pun bergegas pulang karena sebentar lagi sudah waktunya berbuka. Dina tidak bisa berbuat apa-apa. Ia lalu memasukkan uang pemberian Bu Martini ke dalam dompet, lalu kembali melayani para pembeli yang lain. Dina baru saja menutup jualannya. Saat Ari pulang ke rumah, ia segera menyiapkan air hangat untuk mandi suaminya. Selepas sholat isya, Ari duduk di beranda rumahnya, menikmati sisa teh hangat di cangkir kaleng. Malam ini dia tidak pergi tarawih karena kakinya terasa sakit setelah terseleo di perjalanan pulang tadi. Di sebelahnya, Dina merapikan meja tempatnya berjualan. Dia juga tidak pergi ke masjid, hanya Karim dan kedua adik kembarnya yang sholat tarawih. Mas Ari, Dina memecah keningan. Besok dengan kita tambah gorengan tahu ya. Banyak yang nyariin tadi soalnya. Ari pun mengiyakan. Dia tidak keberatan selama Dina tidak mengeluh kecapean. Dia memandang ke arah jalanan di depan rumah mereka. Pikirannya melayang pada pekerjaan di toko milik Juragan Adi. Belum genap sebulan dia bekerja di sana, tetapi hidupnya mulai teratur lagi. Setidaknya sekarang akan ada pemasukan yang jelas meski dia harus bekerja sedari pagi hingga sore menjelang. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Mereka berdua menoleh dan melihat Pak Cakra, pemilik rumah kontrakan, datang mendekat. Mas Hari, panggil Pak Cakra. Tumben dia ke masjid. Oh, iya nih Pak, tadi keseleo saat pulang kerja. Ari bangkit dengan susah payah untuk menghampiri lelaki itu. Ada apa ya Pak Cakra? Pak Cakra melambaikan tangannya, menyuruh Ari agar ia tetap duduk di tempatnya. Ari kembali duduk. Keningnya sedikit berkerut karena seingatnya sekarang belum waktunya untuk membayar kontrakan. Pak Cakra duduk di sebelah Ari. Dia tersenyum kepada Dina yang datang membawakan kopi. Gak usah repot-repot Mbak Dina. Gak apa-apa Pak, gak repot kok, cuma kopi, saut Dina seraya meletakkan kopi di atas meja. Pak Cakra menunggu Dina masuk ke dalam rumah, baru kemudian berbicara. Saya dengar-dengar kamu itu sekarang kerja di toko milik Juragan Hadiah. Ari mengangguk. Iya Pak, kenapa ya Pak? Pak Cakra menarik nafas panjang, menatap sekeliling seakan memastikan tak ada orang yang mendengar. Kamu itu harus hati-hati Ri. Tempat itu terkenal tidak beres. Ari mengernyit. Tidak beres? Tidak beres bagaimana ya maksud Bapak? Pak Cakra menelan ludah lalu mendekatkan wajahnya ke arah Ari. Setiap tahunnya selalu saja ada pekerjanya yang meninggal di sana. Ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba sakit, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Ari tercengang. Bapak serius? Loh, orang asli kampung sini itu tidak ada yang mau kerja di sana. Coba aja kamu lihat sendiri. Rata-rata yang ikut Juragan Hadi kerja
itu berasal dari tempat lain. Betul kan? Ari mengerutkan dahi lagi. Ya, harus diakuinya, para pekerja di toko milik Juragan Hadi berasal dari luar kota semua. Dia pun juga seorang pendatang, walau sudah tinggal hampir 5 tahun lamanya. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Pak Cakra mengaduk kopinya sekali lagi. Dia tampak berpikir agak lama sebelum kemudian berbicara lagi. Dulu, keponakan istriku itu kerja di sana. Dia sehat walafiat, tidak pernah sakit. Tiba-tiba besok paginya ditemukan meninggal di dalam kamar tanpa sebab. Katanya sih kena serangan jantung. Tapi kan umurnya baru 19 tahun. Sudah begitu, matanya itu Mas, melotot seperti ketakutan. Ari menelan ludah. Dia bingung harus berkata apa. Di toko itu ada gudang yang tidak pernah dimasuki para pekerjanya kan? Tanya Pak Cakra lagi. Ari segera teringat akan gudang kecil yang biasanya dimasuki Juragan Hadi tiap kali dia ada keperluan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Cakra, hanya Juragan Hadi lah yang boleh masuk ke sana. Pak Cakra menepuk pundaknya. Pokoknya hati-hati. Kalau bisa berhenti saja kerja di sana sebelum ada kejadian buruk yang menimpa. Iya Pak, saut Ari gagap. Pak Cakra menatap kaki Ari yang bengkak itu, lalu ia menganggukkan kepalanya. Sudah, gunakan alasan kakimu yang cedera itu sebagai alasan untuk berhenti. Cepat lakukan, jangan sampai kalian menyesal. Tanpa menunggu jawaban, Pak Cakra melangkah pergi meninggalkan Ari yang duduk mematung seorang diri. Beberapa saat kemudian, Dina keluar dari dalam rumah. Dia duduk di sebelah Ari dan bertanya heran. Kenapa Pak Cakra datang ke sini? Tidak biasanya dia mampir sebelum waktunya bayar kontrakan. Ari terkejut. Rupanya tadi dia sempat melamun sehingga tidak menyadari kehadiran istrinya. Dia pun segera menceritakan apa maksud kedatangan Pak Cakra kepada Dina. Wajah istrinya memucat. Perempuan itu seketika merasa takut sekaligus resah. Mas, masa iya sih Juragan Hadi sejahat itu? Apa kamu percaya sama ucapannya Pak Cakra? Bisik Dina. Ari menghela nafas berat. Aku juga tidak tahu. Selama aku kerja di sana, Juragan Hadi selalu bersikap baik. Tapi Pak Cakra juga tidak punya alasan kuat untuk memfitnahnya. Dina menunduk resah. Tapi kalau memang ada yang benar dikatakan Pak Cakra bahwa ada yang gak beres di sana, di sini dia tidak melanjutkan ucapannya, justru terdiam cukup lama. Ari tidak berbicara. Dia menunggu sampai Dina bersuara. Mas, bagaimana kalau kamu cari pekerjaan lain aja? Aku bisa nambah dagangan kok selama kamu mencari pekerjaan lain. Mungkin jualan nasi bungkus juga, Mas. Ari memandang istrinya lekat-lekat. Matanya yang dulu selalu redup kini mulai menyala lagi setelah mereka memiliki penghasilan tetap. Dia mendesah. Mencari pekerjaan di tempat ini bukanlah perkara mudah. Juragan Hadi satu-satunya orang yang memberinya kesempatan saat mereka terpuruk. Saat ini aku masih belum berpikir untuk bekerja di tempat lain, jawab Ari lirih. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dagangan saja. Lagi pula, selama ini Juragan Hadi dan istrinya memang tidak pernah berbuat jahat pada kita. Dina menghela nafas panjang, lalu mengangguk pelan. Baik Mas, aku percaya sama kamu. Keesokan harinya, Ari kembali bekerja di toko walau kakinya masih terasa nyeri. Dia mencoba melupakan cerita dari Pak Cakra, tapi setiap kali dia melewati sudut gudang yang gelap itu, dia kembali menghantui pikirannya. Ari, sini sebentar. Saat hendak pulang, Juragan Hadi memanggilnya. Ari menghampiri lelaki parubaya itu yang sedang duduk di kursi kayu di belakang toko. Kakimu kenapa? Tanya Juragan Hadi yang rupanya memperhatikan gerakan canggung Ari seharian ini. Oh, ini keselio Pak, saut Ari sambil menjelaskan kejadian kemarin. Loh, kalau kamu begitu kenapa kamu tetap masuk? Nggak apa-apa Pak, ini nggak parah kok. Rencananya nanti malam saya mau pergi ke tukang urut. Ya, tadi malam dia sudah mendatangi rumah tukang urut langganan, tetapi lelaki tua itu tidak ada di rumah. Kamu betah kerja di sini? Tanya Juragan Hadi tiba-tiba. Ari terkejut tapi segera mengangguk. Oh, betah Pak, sangat betah. Juragan Hadi tersenyum. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan selembar uang, lalu menyodorkannya kepada Ari. Ini buat biaya urut. Ingat, kamu itu harus segera sembuh. Sebentar lagi mau lebaran. Ari terbelalak. Waduh Pak,
Ini sudah berlebihan, Pak. Sudah, potong Juragan Hadi. Anggap saja sebagai bonus. Ari pun menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga Allah akan membalas kebaikan Bapak. Juragan Hadi tersenyum samar. Hati-hati di jalan. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Ari menjadi kalut. Ya, Juragan Hadi terlalu baik. Rasanya mustahil lelaki sebaik itu menyimpan niat jahat. Setibanya di rumah, Ari menceritakan kejadian itu pada istrinya. Benar kan? Kalau dia memang berniat jahat, tidak mungkin dia memberikan uang untuk berobat. Sepertinya Pak Cakra saja yang kurang suka pada Juragan Hadi, Dek. Keesokan harinya, matahari sudah condong ke arah barat. Cahayanya yang kemasan menerpa halaman toko bahan bangunan milik Juragan Hadi. Ari menyeka keringat di pelipisnya. Nafasnya memburu setelah seharian bekerja keras. Kakinya masih terasa sakit, tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan setelah diurut kemarin malam. Ri, tolong angkatkan semen ke atas pickup. Cepat ya, perintah Juragan Hadi yang sedang sibuk menghitung jumlah belanjaan salah seorang pembeli. Siapa? Pembeli itu datang memesan beberapa sak semen. Ari segera bergegas ke gudang, memanggul satu sak di punggungnya, lalu melangkah menuju mobil pick up yang terparkir di halaman. Kakinya menjejak tanah berdebu. Tubuhnya sedikit oleng karena beban yang dipikul. Pelan-pelan, Ri, ujar Darto rekan kerjanya yang melihat Ari berjalan tertati. Ari tersenyum, tetapi langkahnya tetap tegas. Dia tak mau mengecewakan pelanggan. Saat hampir sampai di mobil, tiba-tiba saja pandangannya berkunang-kunang. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Nafasnya terasa sesak. Kakinya yang memang masih terasa nyeri mendadak goyah. Semen di punggungnya terasa semakin berat. Ari mencoba menyeimbangkan tubuhnya, tetapi lututnya lemas. Dalam hitungan detik, tubuhnya ambruk. Semen yang dia panggul jatuh menghantam tanah, menghamburkan debu ke udara. Darto berteriak kaget. Ari, Ari! Pekerja lain segera berlari menghampiri. Ari tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Juragan Hadi yang baru saja keluar dari ruangan ikut panik. Dia bergegas mendekat, menepuk-nepuk pipi Ari. Ari, kamu dengar saya, Ri? Suara Juragan Hadi terdengar cemas. Ari mengerja pelan. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara yang keluar. Juragan Hadi langsung memberikan perintah. Bawa dia pulang. Carikan tukang pijat atau panggilkan mantri. Saya yang akan menanggung biayanya. Darto dan beberapa pekerja lainnya segera menggotong Ari ke atas becak. Juragan Hadi berdiri mematung, menatap punggung tukang beca yang membawa Ari pergi menjauh. Matanya redup, bibirnya menggumam pelan, entah apa yang dia ucapkan. Di rumah, Dina hampir saja pingsan melihat suaminya dibopong masuk dalam keadaan lemas. Dia menangis keras sambil memegangi tangan Ari yang dingin. Tukang pijat yang dipanggil segera bekerja, memijat tubuh Ari dengan minyak gosok. Tangan kasar si tukang pijat meraba punggung dan kaki Ari, menekan titik-titik yang dirasa kaku. Ari mengerang pelan, tubuhnya mulai berkeringat. Tak lama kemudian, suara ketukan di pintu membuat Dina tersentak kaget. Dia bangkit membuka pintu dan mendapati Juragan Hadi dan istrinya berdiri di depan rumah, membawa sebuah keranjang yang berisi buah-buahan. Wajah lelaki parubaya itu tampak khawatir. Bagaimana keadaan Ari? Tanya Juragan Hadi pelan. Dina menunduk hormat. Sudah dipijat, Pak. Sekarang sedang istirahat. Juragan Hadi mengangguk. Dia melangkah masuk, meletakkan keranjang di atas meja. Matanya menatap Ari yang terbaring lemah di atas kasur lusuh. Dia mendekat, duduk di tepi kasur, lalu meraba kening Ari. Panas, gumamnya. Dia menoleh ke arah Dina. Buatkan teh hangat agar dia sedikit segar. Dina mengangguk, bergegas menuju ke dapur. Sementara itu, Juragan Hadi tetap duduk di samping Ari. Dia menatap lelaki muda itu dengan sorot mata iba. Pelan, tangannya mengusap dahi Ari, seakan ingin memindahkan rasa sakit itu ke dalam dirinya. Jangan memaksakan diri kalau tubuhmu memang sudah lelah, bisiknya pelan. Ari mengerja pelan, matanya membuka sedikit, bibirnya bergerak lemah. Pak Hadi, Juragan Hadi tersenyum samar. Sudah, kamu istirahat saja.
Besok tidak usah masuk dulu. Ari mengangguk lemah. Tak lama kemudian, Dina datang membawakan segelas teh hangat. Juragan Hadi segera meraihnya, lalu membantu Ari duduk perlahan. Dengan tangan gemetar, Ari meminum teh itu seteguk demi seteguk. Hangatnya meresap ke dalam tubuh, membuatnya sedikit lebih segar. Juragan Hadi berdiri lalu berpamitan pulang. Saya pulang dulu. Kalau butuh apa-apa kabari saya ya. Ari menatap punggung Juragan Hadi yang perlahan menghilang di balik pintu. Dia menarik nafas panjang, menatap Dina yang duduk di sampingnya. Apa kataku? Beliau itu memang orang baik. Dina yang baru saja duduk ketika pintu kembali diketuk. Ya, Pak Cakra datang dengan raut wajah tak kalah cemas. Apa aku bilang? Harusnya kamu itu langsung berhenti. Jangan nunggu keadaan menjadi parah begini. Semprotnya ketika melihat keadaan Ari, Dina memilin ujung blusnya. Pandangan matanya tampak resah, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk diam, mendengarkan Pak Cakra yang menggerutu kesal karena Ari tidak percaya padanya. Baru saat Pak Cakra keluar, Dina bergegas menyusul. Pak Cakra, boleh saya bicara sebentar? Pinta Dina dengan nada mendesak. 2 hari kemudian, Dina duduk agak resah menatap Ari yang terbaring lemah di atas kasur tipis. Nafas suaminya masih terdengar berat. Meskipun wajahnya sudah tak sepucat semalam, di meja kecil di samping tempat tidur, keranjang buah pemberian Juragan Hadi masih utuh, tak satu pun disentuhnya. Dina memandangi buah-buahan itu dengan sorot mata curiga. Ya, hatinya sudah gelisah sejak kejadian kemarin, terlebih lagi karena peringatan Pak Cakra tentang para pekerja yang meninggal setiap tahun di toko bahan bangunan itu terus saja terngiang di kepalanya. Perlahan, dia bangkit dan melangkah ke dapur. Di sudut ruangan, dia meraih ponsel yang layarnya sudah retak. Tangannya gemetar saat mencari nomor kakaknya. Assalamualaikum, Mbak. Suaranya bergetar setelah panggilan itu tersambung. Tolong jemput kami sekeluarga. Aku takut, Mbak. Sesuatu terjadi pada Mas Ari. Dari seberang telepon sana, suara kakaknya terdengar cemas. Loh, kenapa? Kenapa, Din? Ari memangnya kenapa? Dina menoleh ke arah kamar, memastikan Ari masih terlelap. Dia berbisik. Nanti aku ceritakan, Mbak. Tapi tolong cepat datang. Loh, tapi kan kamu tahu sendiri, jarak kampung kami ke tempatmu itu cukup jauh loh. Ya mungkin besok kami baru bisa datang. Pokoknya datang secepat kalian bisa. Pagi itu terasa begitu lambat. Dina membereskan pakaian anak-anak dalam 2 tas besar. Tak banyak yang mereka miliki, hanya beberapa potong pakaian dan barang-barang penting. Dia beruntung karena ketiga anaknya sangat penurut. Mereka tidak banyak bertanya meskipun merasa penasaran karena semua pakaian di lemari sekarang dipindahkan ke dalam tas. Ketika suara mobil terdengar mendekat, Dina segera mengintip dari jendela. Kakaknya datang bersama suaminya membawa mobil rental sesuai permintaan Dina saat ditelepon tadi. Ayo Mas, bangun. Kita pergi dari sini. Ari mengerja pelan. Ia masih lemas. Oh, kenapa, Dek? Kenapa tiba-tiba begini? Dina meraih tangannya membantu Ari duduk. Nanti aku jelaskan. Tapi sekarang kita harus pergi. Ari terlalu lemah untuk membantah. Dengan susah payah, dia berjalan tertatih keluar rumah, dibantu oleh iparnya. Anak-anaknya mengikuti di belakang, memegang tangan ibunya erat. Saat mereka melangkah menuju mobil, tiba-tiba saja suara sepeda motor terdengar mendekat. Dina menoleh. Ya, Juragan Hadi. Lelaki itu turun dari sepeda motornya, wajahnya memancarkan keheranan. Loh, mau kemana kalian? Tanyanya. Matanya menatap Ari yang masih tampak lemah. Dina mencoba tersenyum meskipun hatinya berdegup kencang. Untung saja semua tas yang berisikan pakaian sudah dimasukkan ke dalam mobil. Saya mau membawa Mas Ari ke dukun pijat yang lain, Pak, supaya cepat sembuh. Juragan Hadi mengangguk paham. Dia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini titipan dari istriku, katanya untuk nambah-nambah biaya berobat. Ari menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Bibirnya bergetar, tak mampu berkata apa-apa. Terima kasih banyak, Pak, ucap Dina cepat. Tapi sebenarnya tidak perlu. Uang pemberian Bapak kemarin-kemarin masih tersisa cukup banyak. Ari memandang istrinya heran. Perempuan yang biasa lemah lembut itu kini terlihat lebih garang.
Mereka segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan rumah yang sudah terkunci rapat. Dina menoleh ke arah belakang, melihat sosok Juragan Hadi yang berdiri diam di tepi jalan, menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Dalam perjalanan, Ari membuka amplop itu. Segepok uang tersusun rapi di dalamnya. Ari menghela nafas panjang, tetapi Dina tampak marah melihat deretan uang tersebut. Matanya menatap kosong ke arah depan. Mobil melaju melewati jalanan berdebu hingga akhirnya mereka tiba di persimpangan. Di sana ada seorang pengemis tua duduk bersila di tepi jalan, tangannya menengadah, meminta belas kasih dari siapa saja yang lewat. Berhenti sebentar, pinta Dina pada kakak iparnya tanpa ragu. Dina meraih amplop dari tangan Ari. Dia turun dari mobil, melangkah mendekati si pengemis dan meletakkan amplop itu di pangkuannya. Pengemis itu menatap Dina dengan mata yang terkejut. "Oh, Mbak, ini terlalu banyak." Dina hanya tersenyum tipis. "Doakan suami saya sembuh ya, Pak." Dia kembali ke mobil tanpa menoleh. Ari menatap istrinya dengan tatapan bingung. "Loh, kenapa uangnya kamu kasih semuanya, Dek?" Kakak dan ipar Dina pun juga memandangi Dina dengan pandangan penuh tanda tanya. Dina menatap suaminya lekat-lekat. "Aku tidak mau ambil resiko, Mas. Aku cuma ingin kamu selamat." Ari terdiam. Mobil melaju lagi, menjauh dari tempat mereka berasal, membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Sementara di kejauhan, langit mulai mendung, seakan menyimpan rahasia kelam yang tak terucapkan. "Kita langsung pergi ke tukang urut aja ya, Mas." Dina mencondongkan badan, memberikan alamat tukang urut yang direkomendasikan oleh Pak Cakra padanya. 2 jam kemudian, mereka pun tiba di tujuan. Ari sudah berbaring di atas tikar lusuh bertelanjang dada. Sementara itu Pak Karta mulai menekan punggungnya dengan telapak tangan kasar yang berlapis minyak. Ari meringis. Otot-ototnya yang tegang terasa bagai dipilin. Pak Karta tak banyak bicara, hanya mendengus pelan setiap kali tangannya menemukan simpul urat yang mengeras. Sesekali lelaki tua itu menghela nafas panjang. Ketika pijatannya merambat ke tengkuk Ari, Ari mendengar Pak Karta bergumam lirik. "Jahat, jahat sekali." Ari menoleh sedikit. "Kenapa, Pak?" Pak Karta tak langsung menjawab. Dia menekan leher Ari, membuatnya menunduk lagi. Setelah beberapa saat, barulah ia berbicara. Suaranya pelan namun tegas. "Kamu hampir saja menjadi tumbal, Nak." Ari terkejut. "Loh, maksudnya apa ya, Pak?" Begitu pula kedua kakak iparnya yang baru mendengar sebagian cerita dari Dina. Pak Karta duduk bersila di hadapan Ari, mengusap minyak yang tersisa di tangannya. "Waktu aku mengurut lehermu tadi, itu ada hawa aneh yang keluar dari tubuhmu." Pak Karta menghela nafas berat. "Kamu tahu, di dunia ini ada orang-orang yang mencari kekayaan lewat jalan yang sesat. Salah satunya adalah dengan mengorbankan nyawa orang lain. Kamu kerja di mana sebelumnya?" tanya Pak Karta. Ari menceritakan semuanya tentang pekerjaannya di toko bahan bangunan serta kebaikan hati keluarga Juragan Hadi. "Wah, jadi perempuan kejam itu masih hidup," ucap Pak Karta, wajahnya muram ketika Ari menyebut nama Bu Martini. "Kamu beruntung. Kalau saja kamu tidak segera pergi dari sana." Dia lalu menggeleng pelan. "Entah apa yang terjadi." "Nanti dulu, Pak. Bapak kenal sama Bu Martini?" tanya Ari keheranan. Pak Karta tersenyum asam. "Tentu saja. Dia dulu satu perguruan dengan saya. Tapi nafsunya pada dunia membuat perempuan itu tega melakukan apa saja demi memperoleh kekayaan." Dia juga bercerita, dulunya Bu Martini sangatlah cantik di usia belasan tahun, tetapi memilih jalan yang salah. Dia sempat menjadi perempuan panggilan dengan tarif yang cukup mahal hingga suatu hari dia mengalami kecelakaan dan wajahnya tak lagi secantik dulu. Saat itulah dia menikah dengan Hadi, satu-satunya lelaki yang bersedia menerima keadaan Martini apa adanya.
Tetapi Martini yang tidak tahan hidup miskin, dia segera mencari kekayaan dengan cara bersekutu pada setan. Setan yang dipuja oleh Bu Martini mengharuskannya berhubungan intim dengan lelaki berbeda di setiap tahunnya. Setelah tiba waktunya, lelaki itu akan meninggal dengan cara mengerikan. Ari meneguk ludah. Diteringat, Bu Martini beberapa kali menyentuh tangannya secara tak sengaja. Kadang dia berbicara lembut padanya, bahkan seringkali bersikap terlalu akrab. Tapi suaminya tahu, Pak. Ya tentu saja tahu. Tapi Hadi itu tidak bisa berbuat banyak, kecuali menuruti semua keinginan istrinya. Pak Karta memandang Ari dengan tatapan serius. Martini sebenarnya menargetkan kamu sebagai calon berikutnya, tapi kamu itu sulit didekati. Pengasihan yang dimilikinya biasanya sangat ampuh untuk menggoda lelaki. Tapi seperti yang aku katakan tadi, kamu tidak sama dengan lelaki lain. Wajah Dina semakin tampak muram. Dia sudah mengetahui hal ini setelah berbicara dengan Pak Cakra kemarin. Dia itu marah karena kamu berhasil menolak pesonanya. Karena selama ini tidak banyak orang yang bisa melepaskan jerat darinya. Jadi dia ingin segera menumbalkanmu. Beruntung istrimu cepat tangkap dan segera membawamu pergi. Ari memegang erat tangan istrinya. Bagaimana Bapak bisa tahu tentang hal itu? Karena aku adalah salah satu calon korbannya, jawab Pak Karta getir. Dia tidak banyak berbicara lagi. Pak Karta hanya meminta agar Ari menginap selama beberapa waktu di rumahnya sampai kondisinya sembuh betul. Ketika Ari sembuh, mereka sekeluarga kembali ke kampung halaman. Pasangan suami istri itu sepakat menggarap sawah peninggalan orang tua Ari daripada harus merantau pergi ke kota dan bertemu lagi dengan orang kejam seperti Bu Martini. Bagi Ari, kejahatan yang diselubungi dengan kebaikan ternyata sangat berbahaya. Hingga saat ini, Ari pun tidak tahu bagaimana kabar Bu Martini maupun Juragan Hadi. Dia tak pernah kembali ke kota tersebut lagi. Bahkan saat mengurus surat pindah sekolah Karim, Dina lah yang mengurus semuanya. Dia tidak memperbolehkan Ari pergi karena takut kembali bertemu dengan Bu Martini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Oh, keren banget ya kisahnya di sini. Bagaimana akhirnya ya itu semua adalah perilaku dari Bu Martini. Itu adalah kelakuan dari Bu Martini, yang mana pesugihan itu segala macamnya adalah Bu Martini pelakunya. Jadi Juragan Hadi selaku pemilik toko bangunan material ini hanya sebagai pendampingnya aja. Dan ternyata ini ngeri banget teman-teman. Bagaimana harusnya Mas Ari itu akan diberikan guna-guna atau pelet mungkin ya agar tertarik sama Bu Martini, dan di situ akhirnya melakukan hubungan suami istri dan setelah itu selesai. Nah, karena udah nggak sabaran dan kesel karena Mas Ari ini ternyata kuat pertahanan dirinya dan tidak terpengaruh oleh pelet daripada Bu Martini, akhirnya dijadiin tumbal aja, langsung mau disikat hari itu juga, dan mungkin akan selesai ya, sampai akhirnya dia bisa diselamatkan oleh seorang orang pinter lah ya. Tapi ternyata orang pinter ini juga adalah mantan dari calon tumbalnya Bu Martini, tapi selamat, salah satu orang yang selamat. Keren banget kisahnya. Keren pakai banget. Bagaimana banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah barusan. Terima kasih Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe juga, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya.
Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.